Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa itu Freemason? Pertama, ini dari keterangan Dennis Lombard, ya, seorang sejarawan, penulis Nusa Jawa Silang Budaya. Ini buku yang sangat terkenal, ya, ada 3 jilid. Dikatakan Freemason itu organisasi rahasia intelektual liberal Eropa sejak abad ke-18 yang pada umumnya memperjuangkan sekularisasi negara dan pemerintahan dan mengupayakan kehidupan berbudaya modern. Nah, jadi menurut Dennis Lombard, ya, Freemason ini memang awalnya itu, ya, dari kelompok liberal Eropa yang berusaha untuk memisahkan antara gereja dengan negara atau gereja dengan politik. Ya, ini awalnya seperti itu. Nah, kemudian baru menyasar ke kelompok yang lainnya, termasuk ke umat Islam yang pada umumnya memperjuangkan sekularisasi negara dan pemerintahan dan kehidupan berbudaya modern. Ini definisi Freemason. Kemudian ada lagi dalam buku The Lost Key of Freemasonry, dikatakan Freemason itu komplotan dalam komplotan yang melindungi dan merahasiakan hubungan orang-orang pilihan di dalamnya. Sekelompok nampak terlihat, sekelompok lain bergerak tidak terlihat. Jadi ada yang bertanya, Freemason itu kelompok rahasia, tetapi kok ada ditemukan dokumen-dokumennya, ada ditemukan siapa saja anggotanya, bagaimana program-program mereka. Ya, ini sebenarnya sebagaimana disampaikan dalam buku The Lost Key of Freemason ini, memang sebagian tampak terlihat, sebagian tidak terlihat. Nah, bisa jadi yang tidak terlihat ini justru yang berperan besar, ya, dalam pergerakan mereka. Artinya orang yang berada di balik layar itu lebih berbahaya ketimbang orang yang operator di lapangan, ya. Dalangnya itu kan lebih berbahaya ketimbang bonekanya, kan gitu. Nah, ini yang terkait dengan Freemason. Nah, dalam bahasa Belanda disebut Freemasonry, dalam bahasa Arab disebut Al-Masuniyah, dan di Jawa pada masa lalu kelompok ini disebut dengan golongan kemasonan atau gerakan kemasonan. Jadi kalau ada antum baca buku sejarah, ya, tapi ini jarang, kalau ada sebutan gerakan kemasonan atau golongan kemasonan, itu yang dimaksud adalah Freemason. Ya, orang Jawa dulu nyebutnya golongan kemasonan. Ya, ada buku yang ditulis beberapa priai Jawa itu menyebut kata ini, ya. Nah, tujuan Freemason ya, tujuan Freemason ini menjadikan manusia sebagai supreme being, artinya manusia yang memiliki superioritas, ya, yang berada seolah-olah memposisikan dirinya itu berada dalam posisi Tuhan, ya. Bebas berkehendak apa saja atas dasar kemanusiaan, mengabdi pada kemanusiaan, membangun etika kemanusiaan. Ini Freemason, ya, tujuannya. Jadi mereka memang berusaha untuk menempatkan manusia seolah-olah berada dalam posisi Tuhan, bahkan berada di atas Tuhan, ya. Misalnya ketika dulu umat Islam menginginkan disahkannya rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi. Ya, dulu umat Islam di Jakarta tuh turun aksi 1 juta umat menginginkan agar rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi itu disahkan. Nah, kelompok liberal ini protes. Di antaranya ada seorang artis, ya, seorang artis, dan dia feminis. Dia mengatakan, my body is my right, tubuhku itu adalah hakku, tidak boleh ada yang mengatur, ya. Mau aku buka setengah, ya, seperapat, atau buka ngablak sekalian, this is my right, ini hakku.
nggak boleh ada yang ngatur. Pemerintah tidak boleh mengatur urusan tubuhmu. Bahkan Tuhan sekalipun nggak boleh mengatur urusan tubuhmu. Ya, ini paham humanisme. Nah, belakangan ini kan ketika ada demo besar, ya beberapa waktu lalu daerah mana itu di Jogja nih, apa? Gejayan ya. Di daerah Gejayan kan banyak tuh poster-poster ya. Pemerintah tidak boleh turut campur dalam urusan sayang-sayangan. Ya. Pemerintah tidak boleh turut campur dalam urusan ranjang. Ya kan ada poster-posternya itu. Ya, ini paham mereka. Ya. Presiden SBY tahun 2004 ya, Pak SBY ketika menjadi presiden tahun 2004 pernah berpidato. Dia mengkritik goyang dangdut Pantura. Ya, disebut oleh beliau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa atau budaya bangsa kita. Orang liberal marah. Ya, artis-artis liberal marah. Dikatakan pemerintah tidak berhak mengatur urusan goyang. Ya, tidak boleh mengatur urusan bokong dan lain sebagainya. Nggak boleh. This is my right. Nah, ini paham humanisme. Mereka merasa bebas ngapain saja, merasa superior, ya, supreme being, merasa lebih di atas segala-galanya. Nah, paham ini mungkin kalau dalam bahasa Qur'annya itu disebut sebagai toghut. Ya, toghut itu kan segala sesuatu yang melampaui batas wewenang Tuhan, melampaui batas wewenang Allah itu toghut. Dukun, dia merasa mengetahui hal-hal gaib, dia toghut. Ya. Orang merasa berhak membuat undang-undang sendiri, itu toghut. Ya. Merasa mampu memprediksi kejadian yang akan datang, ya, kejadian hal-hal yang gaib yang akan datang, nah ini toghut. Nah, paham humanisme ini bisa dikategorikan dalam bahasa Quran tuh bisa disebut dengan toghut. Kemudian tujuan mereka itu memang pengabdian pada kemanusiaan atau membangun etika kemanusiaan. Ini tujuan mereka. Jadi nanti mereka akan bangun satu agama tersendiri yang namanya agama kemanusiaan. Di barat itu sudah lama dikampanyekan, ya, propaganda morality without religion, moralitas tanpa agama. Jadi manusia bisa hidup bermoral tanpa agama. Manusia bisa hidup teratur tanpa agama. Bisa hidup bersaudara dengan toleransi, perdamaian, kasih sayang tanpa agama. Makanya orang kalau masuk ke dalam Freemason, dia harus menanggalkan, melepaskan identitas agamanya. Nggak boleh masuk ke dalam organisasi Freemason atas dasar kemanusiaan, ya, sehingga dia dilepaskan, nggak boleh membawa-bawa agama. Makanya mereka, ya, ngotot banget ingin mencabut kolom identitas agama di KTP kita, ya. Jadi KTP kita nih nanti mereka inginkan, ya, mereka ini bukan sekedar wacana, mereka sudah ke Komnas HAM, ya, sudah melakukan lobby-lobby politik gitu, ya, agar tidak ada kolom agama dalam identitas KTP kita. Padahal kalau itu terjadi gitu, ya, di KTP kita nih nggak ada kolom agama, tiba-tiba misalnya suatu ketika ada orang kecelakaan di daerah Tarutung di Sumatera Utara. Kalau orang kecelakaan tuh yang pertama kali dilihat apanya? Identitasnya kan, KTP-nya. Dilihat agamanya nggak ada, yang dihubungi nggak ada. Akhirnya jenazahnya diurus dengan cara agama setempat, ya, didandanin, ya, dipakein jas dan sebagainya lah, kemudian masukin ke dalam peti. Padahal ternyata dia muslim. Nah, karena nggak ada identitas agamanya itu, akhirnya seperti itu. Nah, mereka berusaha bagaimana agama itu disingkirkan, kemudian kita itu hidup hanya atas dasar kemanusiaan, ya. Inilah yang disebut dengan paham humanisme sekular. Mereka menginginkan itu. Padahal, ya, saya katakan kalau ukurannya etika kemanusiaan itu, maka masing-masing orang tuh pasti berbeda-beda. Masing-masing suku, masing-masing golongan,
itu pasti standar etikanya kan beda-beda. Kalau di Jawa Timur Anda ngomong juangkrik, nah itu kasar tuh, ya kan? Kalau di Jawa Barat bukan jangkrik, dasar keong, nah itu di kasar. Di Jawa Tengah misalnya kita ngomong matamu, dengkulmu gitu ya, dengkulmu melocot tuh kasar. Di tempat lain belum tentu. Ya kalau ukurannya etika kemanusiaan tuh standarnya berbeda-beda. Ya, saya pernah punya kawan orang Afrika, ya orang Afrika asli dari Mali. Jadi saya makan di rumah dia, ya makan di satu meja, makan makanan khas mereka, makanan khas Afrika. Nah ketika saya makan itu, ya itu kakinya dia ini persis di depan piring saya tuh. Jadi di kakinya yang hitam gede itu, gitu di depan piring saya. Menurut standar dia ini biasa saja, sopan. Tapi menurut kita kan nggak sopan. Nanti kalau ukurannya etika kemanusiaan beda-beda. Di Saudi Arabia tuh atau di negara-negara Arab pada umumnya, orang kalau dicium kepalanya itu sampai diputar-putar tuh dia senang, ya. Diambil kepalanya, dicium, di ini kan, ya dipegang-pegang, digoyang-goyang. Ya, kalau kita kan megang kepala kadang marah orang. Kalau di Saudi dipegang belakangnya yang marah dia, ya. Nah itu standar etika kemanusiaan itu berbeda. Dan ini bukan apa namanya, bukan propaganda yang ada di Barat saja, ya. Dalam salah satu tulisannya nanti ada disebutkan di sini, Ulil Absar Abdallah juga pernah mengatakan, manusia bisa hidup bermoral tanpa agama. Ya, nanti ada pernyataan beliau. Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, Allah kan jelas mengatakan, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia tuh cenderung zalim, cenderung bodoh kalau nggak diatur sama aturan-aturan Allah. Yang kita pegang itu adalah aturan-aturan Allah yang berlaku secara universal, ya, berlaku kepada seluruh bangsa, seluruh golongan, seluruh suku. Kalau ini pakai etika kemanusiaan, ya, dan sebagainya, itu standarnya pasti berbeda-beda. Nah tujuan mereka memang semua doktrin, semua ideologi buatan manusia, ya, sosialisme, kapitalisme, komunisme, apalagi itu, sekularisme, pluralisme dan sebagainya, itu puncak tertingginya adalah humanisme, mengabdi pada kemanusiaan. Ya, di doktrin apa ideologi buatan manusia itu doktrin tertingginya adalah paham humanisme itu. Ya, menempatkan manusia seolah-olah berada dalam posisi Tuhan. Nah, karenanya mereka, ya, berbeda dengan kita. Kalau kita kan jelas tujuan hidup kita itu mengabdi pada Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan pengabdian kita dalam hidup ini ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Kalau mereka enggak, pengabdian kepada kemanusiaan. Makanya mereka tidak percaya yang namanya hari akhir. Ya, ada salah seorang petinggi partai dikatakan akhirat itu kan ramalan yang belum terbukti. Ramalan masa depan yang belum terbukti. Ya ada. Kalau saya ngomong nyebut namanya nih direkam, nanti dipersoalkan. Terus ada lagi misalnya apa namanya, dalam salah satu tulisannya Ulil Absar Abdallah, ya tahun saya lupa tahunnya 2000-an lah, 2000 berapa gitu ya, awal-awal 2000 itu dia mengatakan tidak ada hukum Tuhan, yang adalah kodrat alam. Ya, tidak ada hukum Tuhan, yang ada kodrat alam. Kodrat alam tuh gini, kita berbuat baik di dunia dibalas baik, cukup hanya itu saja. Kita berbuat jahat di dunia dibalas dengan kejahatan di dunia, cukup hanya itu saja. Tapi kalau Islam enggak, kita berbuat baik di dunia, selain dapat kebaikan di dunia, dapat juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat jahat, selain dapat nanti balasan di dunia kejahatan kita, dari kejahatan kita itu, kita juga dapat siksaan, dapat balasan di akhirat. Nah, ini
berbeda dengan mereka. Ya, termasuk dalam organisasi-organisasi kebatinan yang ada, ya, organisasi kejawen dan lain sebagainya, mereka hanya percaya pada kodrat alam. Saya kasih contoh misalnya organisasi taman siswa atau perguruan taman siswa, itu nggak ada asas ketuhanan, yang ada adalah kodrat alam. Ya, nanti silakan tuh dicek tuh di dokumen taman siswa. Nah, ini maqasidus syariah ini justru untuk melindungi martabat kemanusiaan. Ya, sama orang liberal dijungkir balikkan, ya, seolah-olah kejam. Hukum kisos misalnya, mereka menganggap itu barbar, mereka menganggap sadis, bengis, biadab. Padahal dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun, kata Al-Quran. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Karena apa? Kalau diberlakukan hukum kisos itu, maka orang akan takut atau jera untuk mudah menumpahkan darah. Kemudian yang kedua, tidak semata-mata orang bunuh orang kemudian langsung hari itu juga dibalas bunuh. Dilihat dulu aspek-aspek yang lainnya. Kalau keluarganya memaafkan, maka yang berlaku adalah bayar diat, ya, atau bahasa kita bayar uang darah, ya. Nggak main seperti itu. Orang berzina misalnya, nggak lantas orang berzina kemudian dihukum rajam, ya. Ditanya dulu, dicari saksinya dulu. Saksinya itu harus melihat dengan mata kepala, bukan kila wakola, bukan katanya, bukan berdasarkan gosip, harus dengan mata kepala. Ya, ada sahabat yang mengadu kepada Nabi, ya Rasul, saya telah melakukan zina. Itu sama Rasulullah tuh diinterogasi dulu, ya, sampai dalam bahasa hadisnya itu dikatakan oleh Rasulullah, apakah seperti masuknya timba ke dalam sumur, ya, kalau seperti itu maka sudah terjadi zina. Tapi kalau sekedar timbanya di pinggir-pinggir, mungkin, ya, belum masuk kategori zina yang sesungguhnya, tapi udah masuk pelanggaran syariat, ya. Ada lagi berlaku kebijakan-kebijakan, ya, dalam menerapkan hukum Islam. Enggak semata-mata orang mencuri kemudian dibawa ke peradilan Islam dipotong tangannya. Khalifah Umar bin Khattab, ya, pernah orang yang mencuri itu tidak dihukum potong tangannya karena orang ini kelaparan, dan ketika itu masa paceklik, nggak boleh, harus dilihat itu. Nah, misi Freemason, ya, memajukan segala sesuatu yang mempersatukan manusia dan menghapus pemisah antar manusia. Pemisah antar manusia menurut Freemason adalah agama. Ya, mereka berusaha menghapus sekat-sekat agama, kemudian menyebarkan doktrin bahwa semua agama sama dan setara selama mengabdi pada kemanusiaan. Karenanya ada orang liberal, dia nulis buku judulnya Lubang Hitam Agama. Ya, penulisnya Sumanto Al-Qurtubi, ya, bukan Sumanto yang makan orang, ya. Ini Sumanto Al-Qurtubi. Dia nulis buku Lubang Hitam Agama. Dia katakan umat Islam ini jangan kegeeran, jangan kepedean bahwa mereka saja yang masuk surga. Karenanya kata dia, di surga nanti umat Islam tuh jangan kaget kalau bertemu dengan Martin Luther King, bertemu dengan Mahatma Gandhi, bertemu dengan Mother Teresa, para pejuang-pejuang kemanusiaan. Nah, karena menurut mereka agama manapun itu sama baik, sama benar, sama menuju jalan keselamatan selama mengabdi pada kemanusiaan. Itu mereka. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Ada orang liberal yang berpandangan bahwa orang kafir dia bikin pesawat terbang. Pesawat terbangnya itu dipakai buat naik haji, buat naik umroh, ya. Kemudian buat ziarah ke tempat-tempat suci umat Islam. Menurut mereka orang kafir ini dapat pahala amal saleh. Itu disampaikan, bukan kata saya. Ada pernyataan mereka seperti itu. Padahal kan jelas dalam Al-Quran,
Ya, amalan orang kafir itu gugur, habitat a'maluhum. Ya. Dalam Al-Qur'an ayat membicarakan tentang amal soleh selalu didahului dengan kata-kata amanu. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman, imannya pada siapa? Pada Allah, bukan kepada Yahweh, ya, bukan kepada Sang Hyang, ini kepada Allah. Alladzina amanu wa amilus solihat. Nah, karena itu misalnya mereka mengatakan agama kita dengan agama yang lain itu cuman beda pada aspek syariatnya saja, pada aspek tarikatnya saja, ya, pada aspek jalannya saja, ya. Orang Islam 5 kali dalam sehari ke masjid, orang Yahudi ke sinagog, orang Kristen ke gereja, orang Hindu ke pura, cuman beda itunya saja. Pada esensinya sesungguhnya sama. Ini menurut mereka, ya, mengabdi kepada Tuhan, menyembah pada Tuhan yang sama, ya. Makanya ada istilah aspek eksoteris dan aspek esoterik. Ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah. Pada aspek lahiriah kita berbeda, ya, aspek syariat lahiriahnya ini berbeda. Tapi pada aspek batiniah sama, ya. Tuhan kita Tuhan yang satu. Padahal, ya, kalau kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, maka syariat yang digunakan itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah, bukan syariat yang dibawa oleh Mahatma Gandhi, bukan syariat yang dibawa oleh Martin Luther King, bukan syariat yang dibawa oleh Mother Teresa, tapi syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Itu saja udah menggugurkan pendapat mereka, ya. Mereka mengatakan bahwa kita agama itu, ya, ibarat roda, ada jari-jarinya kemudian ada pusatnya. Nah, jari-jari itu adalah agama-agama yang ada pusatnya, itu Tuhan yang satu. Makanya ada buku yang berjudul Banyak Jalan Menuju Tuhan, ya. Menurut mereka agama manapun, ya, sesungguhnya menuju pada Tuhan yang satu, ya. Bahkan nanti mereka mengatakan Tuhan kita dengan Tuhan agama lain cuman beda nama saja. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Hindu menyebutnya Sang Hyang, misalnya orang Yahudi menyebutnya Yahweh, orang Kristen menyebutnya Sang Bapa, gitu, ya. Dan agama lain, nama-nama lain, cuman berbeda nama saja. Pada esensinya sama. Ini menurut mereka, ya. Pada esensinya sama. Nah, kalau seperti itu, ya, mau nggak mereka misalnya menamakan Tuhan mereka kucing garong, toh esensinya sama, ya. Mau nggak gitu? Nah, doktrin tertinggi Freemason humanisme tadi saya sudah sebutkan. Dalam doktrin Freemason tidak terlihat sama sekali asas yang membicarakan tentang ketuhanan. Karena tujuan mereka adalah mengabdi kepada humanisme, menghamba kepada kemanusiaan dengan bungkus kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Liberty, fraternity, equality. Ya, ini kan jargon ini dipropagandakan oleh mereka. Ya, liberté, equalité, fraternité. Dalam revolusi Prancis, ya, Napoleon Bonaparte itu dia mengkampanyekan tentang kebebasan, persaudaraan dan persamaan. Tetapi ini hanya berlaku pada mereka. Kalau pada umat Islam jargon ini nggak berlaku. Hak asasi manusia itu hanya diberlakukan buat mereka. Kalau kepada umat Islam dibuang jauh-jauh. Pernah nggak mereka atas dasar fraternity, persaudaraan antar umat manusia, kemudian membela nasib saudara-saudara kita Muslim di Palestina? Pernah nggak? Pernah nggak Dewan Keamanan PBB atas dasar fraternity, persaudaraan universal, kemudian mengutuk atau menghukum Israel, Zionis Israel, terkait dengan penindasan terhadap saudara kita Muslim di Palestina? Pernah nggak mereka atas dasar fraternity menolong saudara-saudara kita yang teraniaya di Rohingya, yang teraniaya di Suriah, yang teraniaya di Moro dan lain sebagainya? Nggak pernah. Hak asasi manusia hanya di jargon, dihembuskan saja, janji-janji manis saja. Tapi kalau sama umat Islam nggak berlaku.
Orang Islam berapa waktu yang lalu banyak ustadz-ustadz yang dibunuh. Kemudian ketika ditangkap pelakunya dibilang orang gila. Korbannya udah banyak. Nggak ada tuh mereka berteriak atas dasar hak asasi manusia, kemudian mengusut, mengecam dan lain sebagainya, nggak ada. Tetapi kalau ada satu tokoh dari kelompok agama mereka cuma tergores saja, ya, di daerah Bekasi itu, daerah Ciketing, hanya tergores saja bisu. Itu isunya sampai ke PBB, ke Dewan HAM PBB, ya. Nah, karena itu nih propaganda mereka saja. Kemudian mereka bertekad menggantikan etika agama dengan etika kemanusiaan. Dalam doktrin humanisme, agama apa saja sama selama mengabdi kepada kemanusiaan. Humanisme melahirkan paham sekularisme, liberalisme, pluralisme. Inilah cita-cita luhur Freemasonry seperti disampaikan para Grandmaster mereka di dalam ceramah-ceramah di loji-loji mereka. Mereka berusaha meniadakan klaim mutlak terhadap kebenaran agama. Ya. Kita nggak boleh meyakini agama kita yang benar. Kita harus meyakini agama yang lain juga sama benar. Agama yang lain sama menuju jalan keselamatan, nggak boleh menurut mereka. Tidak boleh fanatik dalam keyakinan kita, dalam agama kita. Padahal kecenderungan fitrah manusia itu cenderung fanatik terhadap apa yang dia sukai, cenderung fanatik terhadap apa yang dia cintai, yang dia senangi dalam hal keduniaan. Ya, misalnya di Surabaya ada supporter sepak bola bonek. Dia pasti menurut mereka dia Persebaya paling hebat. Di Jakarta ada The Jackmania. Menurut mereka Persija yang paling hebat. Itu dalam urusan keduniaan. Orang yang sudah berkeluarga, ya, suami ya, pasti mengatakan istri gua paling cantik. Nggak mungkin istri gue paling cantik, tetangga sebelah boleh juga. Nah, mungkin. Nah, paham pluralisme agama kan gitu, ya. Paham pluralisme agama gitu. Agama saya benar, yang lain juga sama benar. Nah, sehingga mereka kemudian mengatakan kalau orang fanatik dalam beragama maka akan menimbulkan benih-benih sektarianisme, akan menimbulkan benih-benih konflik, ya, akan menimbulkan benih-benih perpecahan. Padahal dalam Quran kita sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa may yabtaghi ghairal islama dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau kita mencari selain Islam sebagai ad-din, sebagai sistem hidup, sebagai aturan hidup, maka itu akan tertolak, ya. Dan di akhirat kita termasuk orang-orang yang rugi. Makanya kalau kita mengikuti cara mereka bahwa semua agama sama, yang paling rugi umat Islam. Umat Islam ini rugi bandar. Kita ini subuh mau ngantuk, mau hujan, mau gelap, wajib sholat. Bulan Ramadan mau terik panas, ya, mau hujan, wajib puasa selama sebulan sekali. Masa kita mau disamakan dengan orang yang ibadahnya mungkin senang-senang saja, happy, santai gitu, ya, atau santuy bahasa sekarang ini. Nah, rugi kita, ya. Nah, kita berkeyakinan agama kita yang paling benar atau agama kita yang benar, yang lain urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin, terserah mereka, itu urusan mereka. Tugas kita hanya berdakwah, menyampaikan bahwa Islamlah agama yang cukup dan cakap dalam mengatur kehidupan manusia. Ad-din itu adalah sistem hidup yang mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ad-din, itu Islam. Dari urusan kecil ke belakang sampai urusan bernegara, itu Islam. Semua ada. Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada satupun yang luput dalam Al-Qur'an. Berekonomi ada dalam Islam, dalam Al-Qur'an. Mau kita bersosialisasi dalam bermasyarakat ada, berpolitik ada, bernegara ada, semua ada dalam aturan-aturan Islam. Makanya saya katakan kampanye pluralisme agama yang disuarakan oleh kelompok mereka ini nanti ujung-ujungnya itu adalah menghilangkan sama sekali peran agama. Dulu Freemason itu dia menggagas
satu konsep namanya pendidikan netral, ya, neutral on the with. Nggak boleh dalam dunia pendidikan itu ada pelajaran agama, ya. Sehingga dalam sejarahnya itu berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya adalah respon dari Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap maraknya pendidikan netral yang dikelola oleh kelompok Freemason. Ya. Anda bisa baca dalam disertasinya Dr. Alwi Shihab, judulnya Membendung Arus, ya. Itu diantaranya disebutkan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah respon terhadap pendidikan netral yang dikelola oleh kelompok Freemason, ya. Nggak boleh. Kemudian kita bisa lihat dalam sejarahnya ketika pemuda-pemuda Muslim yang aktif di Yong Java, ya, pemuda Jawa, protes karena di Yong Java ini diajarkan ajaran-ajaran tentang teosofi, tetapi tidak diajarkan ajaran-ajaran Islam. Teosofi dan ajaran Kristen diajarkan. Giliran umat Islam, pemuda-pemuda Islam menginginkan agar dalam kursus-kursus di Yong Java ini ada pelajaran agama Islam, ditolak. Akhirnya pemuda-pemuda Islam diantaranya Raden Samsurijal, kemudian Kasman Singodimejo membentuk satu organisasi namanya Young Islamiten Bond atau Perhimpunan Pemuda Islam pada tahun 1925 atas saran Haji Agus Salim. Ini karena kekecewaan mereka. Ya memang kalau orang masuk ke dalam satu kelompok Freemason, Rotary Clubs, Lions Club dan lain sebagainya termasuk teosofi, itu harus menanggalkan agamanya. Harus semata-mata berdasarkan kemanusiaan. Ya. Itu yang mereka propagandakan. Nah, makanya kita bisa melihat lah kelompok-kelompok mereka pada masa lalu itu, ya, coraknya itu adalah pengabdian pada kemanusiaan.